Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ma atallahu azza wa jalla 'abdahu ilman illa syabba. Tidak memberikan Allah akan seorang hamba ilmunya kecuali di waktu mudanya. Wal khair kulluhu fis sabab, kebaikan itu seluruhnya berada pada waktu dia muda. Kebaikan seluruhnya berada pada waktu muda. Orang yang membuang mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu orang yang membuang kebaikan dirinya sendiri. Orang yang kada bisa menggunakan waktu mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat, itu orang yang menghilangkan kebaikannya yang ada pada diri sendiri. Karena kebaikan itu letaknya adalah pada waktu muda. Asani yang kedua, sya'rus syarif, sisingut. Ini bagian dari tubuh. Yundabu kasumata la anis syafati minhu, disunatkan memotong yang panjang daripada bibir, daripada kumis itu. Limpua bibir, nah ditatak, itu sunat. Wala ba'sa bitarkis sibalain, dan tidak mengapa meninggalkan dua sisi kumis. Yang di sininya ada manu kan, ayo yang berlingkar kayak apa kan itu kada apa-apa. Wala ba'sa bitarkis sibalain. As-salisu yang ketiga, sya'rul ibti, bulu ketiak. Tustahabbu izalatuhu, disunatkan menghilangkan bulu ketiak itu fi kulli arba'ina yauman, setiap 40 hari, fa aqalla atau kurang. Ar-rabi'u yang keempat, sya'rul anah, bulu ari-ari. Tustahabbu izalatuhu, disunatkan pula menghilangkannya bil halqi, dengan dicukur, au bin naurati, atau dengan kapur, dicabut artinya. Bil muddatil mutaqaddimah, pada masa 40 hari sekali atau kurang. Al-khamis yang kelima, al-azfar, kuku. Nah, kuku bagian yang ada di tubuh juga. Wa taqlimuha, memotong kuku, mustahabun, disunatkan. Li sana'ati suratiha iza talat, karena jahat rupanya bila panjang. Kuku bila panjang kada baik. Jadi sunat menataknya, memotongnya. Walima yajtami'u fiha, dan karena sesuatu yang terhimpun pada kuku, minal wasakh, daripada kotoran-kotoran. Walaisa fi tartibi qalmiha marwiyun sahih, tidak ada pada aturan memotong kuku itu riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memotong kuku nang mana nang dimulai, jadi jinang mana dimulai, nah itu kalau ada riwayat yang sahih dari Rasulullah. Nah walaupun banyak dari ulama-ulama dari sini-sini mulainya. Imam Ghazali antara lain yang secara jelas, beliau menjelaskan cara memotong kuku itu. Kuku tangan misalnya. Imam Ghazali mengatakan yang pendahuluan dipotong di kuku tangan itu jari-jarinya, jari yang paling mulia, jari paling mulia itu yang pertama dibersihkan. Jari yang mulia yang mana? Telunjuk kanan. Ini paling mulia jari ji ini, makanya waktu sembahyang, waktu syahadat diangkat nih, yang lain kada disuruh. Dan di sini ada urat yang langsung berhubungan dengan hati seseorang. Nah, dia memotong kuku itu, jadi Imam Ghazali dahulukan yang mulia. Nah, yang mulia apa? Yang ini. Ini dipotong dulu. Nah, setelah ini yang mana? Ambil kanan. Ambil kanan dan
ditutup telapak tangan kita kayak ini, nah ditutup. Ini pertama dipotong ini, ambil kanan, nah ini lagi, nah sini, ini terakhir ini. Nah itu cara oleh Imam Ghazali. Nah ada juga cara-cara yang lain daripada para ulama. Yang jelas hadis yang sahih tidak ada menerangkan itu. Yang penting kuku dipotong. Tapi mendahulukan yang mulia itu diterima. Nah, kita berbadasi apa dahulukan yang mulia, yaitu telunjuk tadi. As-sadisu was-sabi'u, yang ke-6 dan ke-7, ziyadatus surrah wa kulfatul khasafah. Amma surrah fatuqta'u fi awwalil wiladah wa amma tatheeru bil khitan fala ba'sa bihi fil yaumis sabi' minal wiladah wa in khifa minhu khatarun fala aula ta'khiruhu. Tangking pusat itu labihan dari tubuh juga. Nah, tangking pusat itu biasanya dipotong pada waktu lahir. Dan membersihkan dengan besunat. Nah, dengan besunat. Maka tidak mengapa besunat itu di hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika ditakutkan berbahaya daripadanya, maka boleh melambatkan sampai beberapa tahun. Asaminu, yang ke-8 yang dibersihkan dari tubuh adalah matala minal lihyah, sesuatu yang panjang daripada janggut. Ruwiya an ba'di sahabat, diriwayatkan dari sebahagian sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, akhdhu ma zada anil qabdah, mengambil yang lebih daripada genggam. Janggut panjang misalnya, nah, ambil genggam kayak ini, nah yang lebihnya dipotong. Ma zada anil qabdah, yang lebih pada genggam ini dipotong. Wa qala akharun, berkata lagi ada ulama yang lain, tarkuha afiatan, meninggalkannya itu janggut seadanya, ahabbu, lebih disukai. Wal amru fi hadza qaribun, bermula perkara pada ini kurang lebih. Illam yantahi ila tulil mufrid, jikalau tidak sampai pada panjang yang melampau batas. Fa innahu qad yusawwihul khalqah, itu yang panjang melampau batas daripada janggut tadi menjahatkan kejadiannya, keadaan tubuhnya. Wa yutliku alsinatal mughtabin, dan memberi peluang untuk disambati orang kena. Mau panjangnya janggut sampai ke pusat itu jerna, dia memberi peluang disambati orang. Bin nabzi ilaih, dengan dicela kepadanya. Fala ba'sa bil ihtiraz anhu, tidak mengapa menjaga diri daripada yang demikian, ala hadhihin niyyah, atas ini niat tadi. Wa fil lihyati, dan dalam urusan janggut ini, asyru khisalin, 10 perkara makruhatin yang dimakruhkan. Wa ba'duha, sebagiannya itu asyaddu karahatan, lebih sangat makruhnya, min ba'din, dari sebagian. Dalam urusan janggut ini ada 10 perkara yang dimakruhkan. Sebagian dari 10 itu ada yang sangat makruh, yang mendekati kepada haram artinya. Yang pertama, khidabuha bisawad, memacari janggut dengan hitam. Janggutnya putih lalu dihirangi. Nah, ini bersangatan tidak disukai. Bahkan ada yang mengatakan itu haram. Mahitami janggut dengan apapun bentuknya. Wa tabyiduha, dan memutihi janggut. Ini orang kehendakan Tuhan, nang tadi kehendakan anum. Orang kehendakan anum, janggut nang putih dihirangi. Ada ini orang nang kehendakan lakas Tuhan, janggut nang hirang diputihinya. Bil kibrit, dengan belirang atau apapun. Wa natfuha, mencabutnya, dimakruhkan juga. Wa natbu syaibi minha, mencabut uban daripada janggut.
wan nuksanu kurang, wa ziyadatu labihan piha pada janggut, wa tasrihuha membiarkan janggut kada merawatnya, tasannuan karena berpura-pura, li ajlir ria karena ria, nah, ini dibenci juga, wa tasrihuha wa tarkuha sya'isatan membiarkan janggut usang rahau, izharan lizuhdi memandang menzahirkan sifat zuhud kada boleh juga. Wan nazaru ila sawadiha memandang kepada hitamnya janggut ajaban ujub bisabab dengan mudanya kada baik juga. Wa ila bayadhiha memandang kepada putihnya janggut takabbur bi'uluwi sinni dengan tuhaknya umur kada baik juga. Wa khidabuha bil humrah min ghairi niyah dan memacari janggut dengan yang mirah, dengan habang tanpa ada niat, tasabbuhan bisalihin menyerupai orang saleh misalnya kada baik juga. Fa ammal khidabu bisawad adapun memacari janggut dengan hitam, faqad ruwiya fihi nahyun sungguh ada riwayat padanya itu larangan, artinya diharamkan. Li'annahu qad yubdi ilal gurur wat talbis, karena mahirangi janggut itu kenapa diharamkan? Karena itu membawa kepada penipuan dan pengelabuan. Kan kayak kisah Anum nih pada Tuha, nah kan mengelabui orang ngarannya. Wa amma tabiduha bil kibrit adapun memutihi janggut bil kibrit dengan belirang, faqad yakunu isti'jalan sungguh terkadang adalah itu menyegerakan li izhari uluwisin untuk menampakkan tuha umur. Tawassulan ila taukir menyampaikan agar dimuliakan orang. Ini bila orang tuha dimuliakan orang pada nang Anum. Jadi janggutnya diputihi supaya pina tuha kelihatan. Nah, itu kada boleh juga. Wa tarafu'an anis sabab dan enggan daripada muda. Wa izharan likasratil ilmi dan menampakkan bagi banyaknya ilmu. Kan biasa orang tua makin banyak ilmunya, jadi diputihi janggutnya. Zannan dia menyangka bi anna kasratal ayyam, dia menyangka bahwa banyaknya hari, tuhaknya itu tu'tihi fadlan memberikan dia kelebihan. Wahayhata padahal tidak demikian. Fala yazidu kibaru sinnil jahil, tidak menambah tuhaknya umur orang jahil illa jahla kecuali kejahilan juga. Jadi masalah keilmuan itu bukan ada hubungannya dengan tuha dan muda. Nah, jadi jangan hendak menuhai diri supaya dinampakkan orang lebih berilmu, jangan hendak menuhai diri supaya dikatakan orang lebih alim, jangan, karena ilmu dengan tuha itu kada ada hubungannya, kada ada hubungannya. Pala ilmu samaratul akli, ilmu itu buahnya akal, wahya gariza itu merupakan satu tabiat. La yu'assiru syaibu biha, tidak berpengaruh uban padanya. Bila orang beruban banyak ilmunya kada ada kepastian macam itu. Wa man kanat garizatuhul humka, siapa yang tabiatnya buduh, patulul muddah maka panjang umur, tuha yuakidu hamakatah memperkuat akan kebuduhannya. Orang lagi anum aja sudah buduh, lagi tuha bertambah buduh. Orang pintar aja mau sudah tuha bisa kada peingatan lagi kalau mun lagi anum sudah kada peingatan apalagi sudah tuha. Nah jadi kada ada baiknya memperbuat sesuatu yang menuakan diri, itu kada ada kebaikannya. Waqad kana syuyuh, dan sungguh adalah para orang-orang tua dahulu, yuqaddimuna sabab, mereka mendahulukan, mengutamakan orang-orang muda bila ilmi dengan sebab ilmunya. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu Ibn Abbas, Umar bin Khattab mendahulukan Ibnu Abbas, wa huwa hadisus sin, padahal beliau sangat muda, ala akabiri sahabat, atas sahabat yang tua-tua. Wa yas'aluhu dinahum, Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang agama mereka. Padahal Ibnu Abbas sangat muda umurnya.
mengalahkan sahabat-sahabat yang tua. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ma atallahu azza wa jalla 'abdahu ilman illa syabba. Tidak memberikan Allah akan seorang hamba ilmunya kecuali di waktu mudanya. Wal khair kulluhu fis sabab, kebaikan itu seluruhnya berada pada waktu dia muda. Kebaikan seluruhnya berada pada waktu muda. Orang yang membuang mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu orang yang membuang kebaikan dirinya sendiri. Orang yang kada bisa menggunakan waktu mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat, itu orang yang menghilangkan kebaikannya yang ada pada diri sendiri. Karena kebaikan itu letaknya adalah pada waktu muda. Summa ta'ala qaulah azza wa jalla, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim, beliau menghadapi Namrud masih muda, waktu muda. Wa qawluhu ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang beriman dengan Tuhan dan kami tambah mereka petunjuk. Ashabul Kahfi, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang melarikan diri dari penguasa yang kafir, bersembunyi dalam guha, itu semuanya orang-orang muda, orang-orang yang masih muda. Wa qaulahu ta'ala wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan dia hukum, dia masih muda. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani adraktu Syekh Ibn Samanina sanah yatba'ul ghulam yata'allamu minhu. Aku menemui orang tua yang berumur 80 tahun mengikut orang muda, dia belajar daripadanya. Wakila libni Amr ibn al-Ala ayah sunu minas syekh ayyata'allama minas sagir. Dikatakan orang kepada Abi Amr bin Ala, apakah baik daripada orang tua bahwa dia belajar daripada yang muda? Faqala, beliau menjawab, in kanal jahlu yaqbahu bihi, jikalau jahil jahat dengannya, fata'allumu yahsunu bih, maka belajar itu baik dengannya. Nah, jadi artinya orang-orang yang dirinya masih muda, maka jangan hendak berbuat sesuatu yang menghendaki agar tua supaya dimuliakan orang. Nah, baik caranya di tubuhnya apapun, jangan hendak menuhakan diri dengan tujuan untuk dimuliakan orang. Karena kemuliaan itu bukan pada tuha muda, tetapi kemuliaan itu letaknya adalah pada ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kemudian habis sudah masalah bersuci, masalah air, masalah istinja, mandi dan sebagainya, yang semuanya itu adalah tujuannya untuk salat, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam babu asraris salah wa muhimmatiha. Ini bab mengenai rahasia-rahasia yang ada di dalam sembahyang dan yang penting-penting di dalam sembahyang itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.